Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita lanjutkan kajian subuh. Itu yang Ulumuddin, kita sampai pada wa qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Subuh kemarin kita telah membahas tentang bagaimana ketegasan seorang Imam Syafi'i ketika ditanya tentang riya. Beliau menjelaskan bahwa riya itu adalah termasuk dari salah satu fitnah yang diikat oleh hawa nafsu, dan itu bisa terjadi juga kepada para ulama masih mengandalkan nafsu, dan itu bila terjadi maka bitat a'maluhu, maka amal-amalnya itu akan rusak. Ya, amal ini bisa rusak, hancur lebur. Bisa diibaratkan kita panas 1 tahun tapi habis oleh hujan 1 malam. Kita mengumpulkan amal kebaikan sekian lama, ini tiba-tiba hancur, habis, hanya disebabkan karena riya. Riya itu ingin selalu dilihat orang. Kalau dilihat orang, kita amal ibadahnya mungkin dinampakkan bagus untuk orang. Kalau takbir di rumah biasa-biasa saja, kalau diramai orang sampai agak terang itu getar. Itu namanya riya. Apa yang dia dapat? Tidak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa. Ini Allah tidak akan memandang orang yang seperti itu. Kenapa? Bukan karena Allah. Kok bisa riya itu menyebabkan Allah tidak mau kepada dia? Tidak dipandang oleh Allah orang-orang yang riya itu. Logikanya begini, ibaratkan kita manusia. Si A seharusnya dia sukanya itu kepada kita, cintanya dia itu harus kepada kita, sayangnya harus kepada kita. Tetapi ternyata di dalam prakteknya itu, kalau omongannya ini sukanya ke kita, tapi di dalam prakteknya itu justru kepada orang lain, sakit hati tidak? Allah juga sama, bilangnya lillahi ta'ala, tapi ternyata ketika ibadah bukan karena Allah, tapi karena orang lain. Sakit hati ya udah, sakit hati. Kenapa? Karena manusia saja di PHP itu sakit hati, apalagi Allah juga sama. Ini hambaku ini omongnya cinta sama aku, hendak aku ibadahnya, tapi ternyata setelah ibadah dia hanya karena orang lain. Nah, kita lanjut, itu poin yang kajian subuh sebelumnya. Yang selanjutnya waqala Asy-Syafi'i rahimahullah, dan berkata siapa Imam Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, idza anta khifta ala amalikal ajbab, apabila engkau khawatir ala amalika, atas amalmu, al-ajbab, terhadap ujub yang menyebabkan amal itu menyebabkan kamu menjadi orang yang berbangga diri. Cara menghindarinya adalah fadhkur ridha man tadlub, maka ingatlah terhadap kerelaan, terhadap keridhaan man tadlub, terhadap orang yang engkau harapkan. Siapa yang kita harapkan? Yaitu Allah.
Semua kita berharapnya kepada Allah. Dalam ibadah berharapnya kepada Allah. Dalam mencari rezeki berharapnya kepada Allah. Minta kesehatan juga berharap kepada Allah. Semua harapan-harapan itu tujuannya kepada Allah. Larikan cepat, pikiranmu cepat alihkan bahwa semua itu tujuannya kita kepada Allah, bukan kepada siapapun. Maka akan ujub, itu rasa ujub, bangga dirimu itu akan hilang. Itu cara menghilangkan. Wa bi ayyi na'imin tarra, dan dalam ayyi na'im, di mana nikmat-nikmat itu tagrab, yang kau harap, kau cari, kau senangi. Wah, nikmat yang saya dapat itu semuanya dari Allah. Apa yang mau kita ujubkan? Dikasih rezeki oleh Allah, mampu buat rumah yang besar, beli mobil yang bagus, itu rezeki semata dari Allah, hanya titipan dari Allah semua. Bahwasanya tidak ada kekuatan apapun yang kita lakukan itu yang dapat menghasilkan apa yang kita punya hari ini, seandainya Allah tidak berkehendak terhadap itu. Betapa banyak orang yang bersusah payah mencari nikmat, mencari rezeki itu siang malam tak tidur sampai. Tetapi ketika Allah tak berkehendak, tidak dapat. Tetapi sebaliknya, tidak sedikit pula orang itu yang tidak mencari terhadap dunia itu, tapi dunia didatangkan oleh Allah kepadanya. Ke dalam penerangan sebelumnya kita pernah membahas tentang ada makom tajrid, makom kasal. Ada orang itu tidak perlu kerja dia, tapi harus datang. Didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang harus dengan ikhtiar, harus dengan kerja. Ada kadang rezeki tanpa kita sangka-sangka, tiba-tiba muncul. Allah berkehendak. Kalau Allah lagi tak mau ngasih, setengah mati kita cari, kita tahu dia lewatku. Padahal prediksi kita itu bagaimana? Pasti, pokoknya hari ini hari Minggu, pasti rakam. Tak tahunya apa? Waktu orang-orang lagi waktu-waktunya orang datang ke pantai Pecal, tiba-tiba hujan angin ribut, benih paju, sampai kenang-kenangan naik ke buru angin. Kenapa? Allah tidak berkehendak saat itu. Makanya ketika kita cari rezeki, Allah Bismillah, ya Allah, kula kasbah mungkin nyari rezeki, ridhoin kau, berakhir ke kau lebat ikhtiar kau lebat kasabku. Atau kada pasrah berada pasrah. Ketika kita diberi oleh Allah dengan diawali seperti itu, diberi oleh Allah, tidak pas ujub kita. Tetapi ketika saat itu pun kita masih tetap dikurangi oleh Allah, kita juga tidak apa-apa. Ini kehendak Allah semuanya. Ada hikmah semua. Mungkin hari ini aku diuji masih. Siapa tahu besok malah lebih dari hasilku 2 hari. Jadi orang beriman itu selalu rileks dia kalau berpikir seperti itu. Menjalani hidup dan agama ini seperti itu, tenang dia. Tak kalut pikirnya. Tak kalut. Tuh. Wa min ayyi iqabin, dan dari mana setiap dari siksa itu terhadap engkau takut. Itu takut terhadap siksa, itu takut pada siksa siapa? Siksa Allah. Wa ayyi afiyatin tashkur, dan ketika engkau diberi afiat, sehat, tashkur, engkau bersyukur. Bersyukur ini siapa? Allah. Semuanya dirujukkan, dihitopkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ayyu bala'in tadhkur, dan di mana setiap bala itu tadkur,
selalu kau ingat. Kalau semua disandarkan kepada Allah, maka kita ujungnya tidak akan ada. Dan kenapa? Karena kita merasa tidak ada apa-apanya. Jangan bandingkan dirimu untuk menghindari ujub ini kepada orang yang ada di bawah kita, jangan. Tapi sandarkan kepada Allah. Kalau kepada Allah kita tidak mungkin menang. Bukan siapa-siapa kita jadi ujub akan hilang. Tapi kalau disandarkan kepada orang yang lebih di bawah kita, nah itu akan muncul. Karena kita merasa lebih pintar, maka ujub muncul. Merasa lebih taat, ujub muncul. Muncul jadinya. Makanya yang terbaik itu kata Imam Syafi'i, kalau ingin menghindari itu rasa ujub itu, satu-satunya adalah semua yang kita lakukan itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaka idza fakkarta fi wahidatin min hadhihi al-usul. Karena sesungguhnya dirimu idza fakkarta, apabila engkau telah berpikir pada salah satu dari perkara-perkara ini yang disebutkan di depan ini, sahura fi ainika amaluka, maka engkau akan merasa kecil fi ainika, di matamu, amaluka, apa amalan-amalan. Kalau itu yang kita sandarkan, itu ibadah kayak apapun, tidak merasa ibadahmu banyak, enggak, tetap merasa kecil di hadapan Allah. Dan itu sebenarnya yang intinya itu. Jangankan Allah, manusia saja pasti lebih senang kepada orang yang sedikit ngomong tapi banyak bekerja. Allah juga sama. Sampai punya anak buah, tak banyak omong, enggak. Tapi kalau melakukan sesuatu itu yang diperintahkan kita dari awal, dia tahu tugas dia itu apa, dikerjakan tanpa disuruh. Oh, rajin luar biasa, senang gitu melihat. Allah sama. Kenapa? Karena dasarnya ridho, dasarnya cinta. Segala sesuatu yang didasarkan cinta itu tidak akan pernah kita itu merasa tersiksa, itu enggak. Senang. Kita cinta pada seorang, pada perempuan, suruh sana makan, gampang jalan. Bang, pikukan gak bang karongnya bang? Karong apa deh? Beras. Ada berapa? 2 karong. Padahal mampunya sekarang dia. Langsung 2. Mampu ya bang? Ini bah sikit mah. Padahal nyaben pada kerungan lah. Dia 2 karong. Kenapa? Karena dasar biar hanya seplastik kecil. Kalau dasarnya kebencian, malas gitu. Jadi kita ibadah itu seperti itu. Kalau dasarnya kita cinta kepada ibadah, sadar bahwa ibadah itu bawa ketenangan kepadamu, kita akan cinta ibadah. 5 waktu tak akan kita tinggal. Orang yang malas ibadah, yang malas sholat semua, karena dia tidak tahu nikmatnya hasil dari ibadah yang kau lakukan itu apa. Dia belum mampu merasakan nikmatnya itu, makanya malas. Kita nemukan sesuatu yang kita temukan itu kita belum paham apa yang kita itu. Enggak, itu tekan gitu. Biasa-biasa saja, tapi coba kita tahu yang kita temukan itu barang apa berharga, apa nikmat, atau kocaknya kan sama ibadah seperti itu. Dia memang masih malas ibadah. Tanyakan ke dirimu, kenapa aku malas ibadah? Sebabnya yang terbesar itu adalah karena kita belum merasakan nikmatnya ibadah. Padahal orang ahli ibadah itu nikmat loh. Coba tak tenang.
Orang ahli ibadah itu pikirannya kalut. Lihatlah kaifa bagaimana zakara Imam Syafi'i menjelaskan hakikat riya terhadap hakikat riya wa ilajal ajib dan terapi ujub, mengobati ujub. Wa huma min kabairi afatil qalbi, dan keduanya itu riya, ujub itu min kabairi afatil qalbi, dari penyakit-penyakit hati yang sangat besar. Penyakit hati yang terkuat itu ini dua. Pertama riya, yang kedua ujub. Riya pengen dilihat orang, ujub itu bangga diri, merasa akulah ibadah yang terbaik, akulah yang paling pintar. Sesungguhnya orang yang seperti itu kalau di hadapan Allah bukan siapa-siapa, tidak ada apa-apanya orang itu, tidak ada apa-apanya. Untuk menjaga hati ini bukan gampang, berat. Menjaga hati kita tetap itu lillah, karena Allah itu berat. Yang menjaga hati karena istri saja berat, karena suami saja berat. Hatinya agak tetap gitu kepada istri kita, pada suami kita, itu berat. Apalagi kepada Allah. Caranya riyadhah dilatih terus bisa. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, man lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmuhu. Man, barang siapa lam yasun, yang tidak bisa menjaga nafsa, terhadap dirinya, terhadap nafsunya, lam yanfa'hu ilmuhu, maka tidak akan bisa bermanfaat terhadapnya ilmuhu, apa ilmunya. Jadi orang apalagi yang tak punya ilmu, yang punya ilmu sekalipun kalau tidak bisa menjaga nafsunya, maka ilmu yang dimiliki itu tidak akan ada manfaatnya, kata Rasulullah. Jadi sumber terbesar yang merusak manusia sesungguhnya bukan setan, bukan iblis. Yang merusak kita ini yang terbesar itu adalah hawa nafsu wa hawa muttaba, hawa nafsu yang diturutin. Nah, hawa nafsu ini seperti dijelaskan sebelumnya, kita pertemuan sebelumnya, itu seperti bayi ini. Bayi ketika nyusu ke seorang ibu, cobalah bayimu itu jangan disapik, cek besar, maka songo dan pun nyusu, makanya disapik itu oleh orang tuanya. Umur 2 tahun, susunya ibunya itu dikasih apa biar terasa pahit, kemudian dia tidak mau. Ibadah dia saya motor bakul nyusul dia. Keng anak diri itu.